Sahabat Hikmah pernah nyemil manisan buah? Atau mungkin sahabat Hikmah adalah penggemar makanan ini? Biasanya, manisan buah terbuat dari berbagai jenis buah-buahan yang dikeringkan, kemudian diolah menjadi manisan. Di beberapa daerah, makanan ini biasa dibawa pulang oleh pengunjung sebagai oleh-oleh. Berbeda dengan manisan buah lainnya, manisan yang dibuat dan dijual keliling oleh Pak Ibin ini bukan terbuat dari buah-buahan, melainkan dari kulit buah, tepatnya kulit jeruk bali. Iya, Pak Ibin yang sudah berusia 85 tahun ini sehari-hari mengolah kulit jeruk bali menjadi manisan yang disebut manisan kalua. Bermodalkan uang Rp150.000, Pak Ibin membeli jeruk bali dari pedagang buah untuk diambil kulitnya. Siapa sangka kalau kulit jeruk bali ternyata bisa dikonsumsi, bahkan enak rasanya. Disebutnya kalua, kan disebut manisan teh dume diamisan cangkang jeruk gitu. Ada sebat bulan nama kalua jeruk gitu cangkangna gitu. Eta teh jeruk teh anu barang pahit mentak cangkangna teh gitu. Langka nu tiasa jarang. Di dega ada menurut abah nu tiasa teh. Setiap hari, Pak Ibin menjajakan manisan buatannya sendiri berjalan kaki keliling dari kampung ke kampung. Bahkan, di usianya yang sudah senja, Pak Ibin tetap tidak kenal lelah menyusuri gang-gang perkampungan, kadang hingga ke pasar-pasar dan alun-alun untuk mencari pembeli. Di usia yang semestinya lebih banyak dihabiskan dengan istirahat menikmati masa tua, Pak Ibin masih harus memeras keringat. Capek jalan kapaksa we, kepanasan, kehujanan oge gitu da kurang tepat kasaban ieu nya teh. Teu tiasa kana sanes gitu. Manisan kalua dagangan Pak Ibin dijual dengan harga Rp5.000 per paknya. Membawa puluhan pak manisan yang dikemas dalam plastik tentu terasa berat. Dengan berjalan sedikit tertatih, Pak Ibin harus sering berhenti untuk berteduh lantaran kelelahan. Bangsa 30 kilo kan kata teh. 20 kilo kumaha seueurna we kitu kumaha anu ditujuna dagang pami kanu rame nya seueur, upami madae kanu kitu keliling-keliling 10 kilo, 20 kilo jadi teu tangtos kitu. Teu tangtos dan teu ngalebetkeun ka pasar. Pendapatan Pak Ibin setiap harinya dari berjualan manisan kalua tidak menentu. Perjuangannya memikul manisan kalua berkilo-kilo jauhnya kadang tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Bukan hanya itu, faktor usianya yang renta membuat Pak Ibin rentan mengalami musibah di tengah upayanya mencari nafkah. Pernah abah tas dagang ke Sandung Batu nepi ka labuh asa nage maur ka aruana oge teh eta dipulukan teh. Tersandung, terpeleset, terjatuh hingga tumpah. Tapi Pak Ibin tidak mengeluh dan membangun lagi semangatnya mencari rupiah. Apalagi bila teringat salah satu anaknya yang sudah bertahun-tahun terbaring sakit dan membutuhkan biaya berobat. Ai calanana pami ku sumidi teu acan pajeng kitu. Tiasa jalan. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang teu jalan kitu da. Maklum jalan teh kantenan ayeuna abah tos kolot kitu. Di kapungkur kitu. Nyata pami teh mah gagal teh pahit teu laku. Agar manisannya laku, Pak Ibin rela menempuh jarak puluhan kilo dari rumahnya. Tidak cukup berkeliling dari kampung ke kampung, Pak Ibin kerap mengadu peruntungan hingga ke alun-alun kota. Berharap mendapatkan banyak pembeli di sana yang melarisi dagangannya. Usia lama nyata, nu kumaha we, anu moyo kanu kumaha itu ieu sarupa. Ya, dagang kalua, loba rupa gitu.
Nasib Pak Ibin tidak selalu dinaungi keberuntungan. Ada kalanya dagangan manisannya masih banyak tersisa. Apa boleh buat, tidak setiap hari jualannya bisa kembali modal. Bahkan terkadang uang yang terkumpul tidak cukup untuk kebutuhan keluarganya hari itu. Meski dirinya sendiri dalam kondisi serba susah dan kekurangan, hal itu tidak mengurungkan semangat Pak Ibin untuk menebar kebajikan. Setiap manisannya tersisa, Pak Ibin tidak membawanya pulang, melainkan dibagi-bagikan. Dengan segala keterbatasannya di usia yang menua, Pak Ibin juga berusaha tidak meninggalkan ibadah sholatnya. Masya Allah. Di rumah ini, Pak Ibin tinggal dengan istri dan anak-anaknya. Mereka hidup dari menggantungkan pekerjaan yang dilakoni Pak Ibin. Sang istri tidak bisa turut membantu mencari uang lantaran harus merawat salah satu anak mereka yang sudah bertahun-tahun terbaring sakit. Jantung sakit atas 7 tahun nyata kuat tengah modal bujung-bujung nyata aduh. Kuat masar ubar kantos kapungkur. Ka dokter man saya 1,5 juta kayak beak naon teh maju deui nyata. Nu kitu mending kudah ku duit. Udah agung artos. Akibat sakit yang membuatnya lemas tak bertenaga, anaknya itu nyaris tidak mampu melakukan banyak kegiatan. Dan harus selalu dibantu, termasuk jalan pun mesti dituntun atau dipapah. Tidak punya biaya untuk berobat ke dokter bukan berarti Pak Ibin dan istrinya diam berpangku tangan. Selama anaknya sakit, mereka mencari berbagai cara pengobatan alternatif yang terjangkau dan mudah diperoleh. Nya godogan teh dukating dakeng meser di Papua di kadieu di meser. Nah online gitu. Dieutkeun we tiap enjing samemeh dahar gitu. Menjaga dan merawat anak mereka yang sakit dilakukan bergantian oleh Mak Ibin dan Pak Ibin. Bersabar dan berikhtiar mengatasi sakit. Sebagaimana hadis Nabi yang disampaikan hadis riwayat Al-Bukhari, tidaklah menimpa seorang muslim suatu bencana berupa penyakit dan yang lainnya, melainkan dengan Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Untuk membuat manisan kalua, Pak Ibin harus mendapatkan buah jeruk Bali yang kulitnya masih segar. Pak Ibin lantas mulai mengupas kulit-kulit jeruk Bali. Tangan keriputnya sesekali terlihat gemetar memegang pisau, sementara penglihatannya juga sudah memudar. Kondisi itu menyebabkan Pak Ibin kadang terluka terkena goresan pisau. Cara membuat manisan kalua rupanya cukup sederhana. Kulit-kulit yang telah dikupas tadi direbus, lalu setelah layu tinggal dimasukkan ke dalam rebusan gula cair. Manisan yang telah matang selanjutnya dikeringkan dulu sebelum diwadahi dalam kemasan plastik. Pada setiap kemasan yang dibanderol harga Rp5.000.
punten pada meser kalua 10. Abang kantong naba kada sek. Sahabat hikmah, hendaknya setiap manusia meyakini bahwa rejeki datang dari berbagai penjuru. Begitu pula Pak Ibin. Manisan kalua yang sudah dijajakannya bertahun-tahun memiliki beberapa pelanggan. Pembeli yang menyukai manisannya, ada yang memesan atau memborong dagangannya.